Tuhan, bukan hanya dengan bibir kami mengatakan Engkau segalanya, tapi dengan hidup dan segenap batin kami berkata Engkau segalanya. Bahkan lebih dari kepentingan kami sendiri, kepentingan kerajaan-Mu dan kemauan-Mu, segalanya buat hidup kami. Beri anugerah pada hari ini, kami dibuat makin kenal dengan Engkau lebih lagi, dan berkati kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang mengajar kami akan firman-Mu. Roh Kudus, biar tidak satu orang pun tinggalkan ruang ini tanpa diubah dan tanpa diberkati oleh Engkau sendiri. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Demi nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Pada pagi ini Tuhan berikan taruh dalam hati saya satu judul yang saya beri nama God's Timing atau waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya perkawinan di Kana. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tapi ada 4 ayat yang penting buat kita hari ini, terutama akan pernyataan Yesus yang luar biasa ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Kalau Anda perhatikan akan kisah pendek ini, dan kita semua mengerti ujungnya, dia mengubah air menjadi anggur, sebuah mujizat yang pertama yang dia buat dalam hidupnya. Tapi di awal mujizat yang Tuhan tunjukkan, yang dia nyatakan sebenarnya, ada satu berita penting yang dia mau sampaikan kepada gerejanya, bahwa Tuhan kita tidak pernah bergerak terlepas dari yang namanya timing atau waktu Tuhan dalam kehidupannya. Yesus mengerti akan kebutuhan daripada keluarga yang sedang punya hajatan besar. Dia mengerti itu. Mereka dalam keadaan yang sangat panik dan sangat terdesak. Mereka hampir dipermalukan. Mereka nyaris tidak punya muka lagi. Mereka nyaris jadi bahan pembicaraan yang sangat jelek dari banyak orang. Tuhan mengerti itu. Tuhan juga mengerti, menghormati orang tuanya, respek kepada ibunya, dia mengerti itu. Dia bukan Tuhan yang tidak mengajari kita menghormati orang tua kita, atau respek kepada orang tua. Tuhan juga sadar dalam dirinya ada kuasa yang tidak terbatas, dan dia mampu kapanpun dia mau untuk memperform, menunjukkan sebuah mujizat sebesar apapun, karena waktunya untuk melayani sudah tiba. Tidak ada alasan lain sebenarnya untuk berkata tidak, kecuali yang namanya God's timing atau waktu Tuhan yang belum tiba bagi dirinya. Nah, kalau kita sampai kepada titik ini, seringkali orang Kristen akan bingung. Kita punya begitu banyak gudang argumentasi. Kita berkata, Tuhan seharusnya begini, harusnya begini. Ini kenyataannya seperti ini. Tunjukkan 12, 13, 30, 40 alasan. Semuanya benar. Yang mengatakan bahwa engkau bisa, engkau sanggup, engkau mau, harusnya begini. Kebutuhan seperti ini, kondisi seperti ini. Ayo Tuhan, buat sesuatu. Dan dia tidak berbuat apa-apa sepertinya. Saudara tahu kenapa? Ada sebuah pola kerja Tuhan yang tidak pernah bisa lepas dari yang namanya God's timing atau waktu Tuhan itu sendiri. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Sehingga banyak orang berkata, mungkin Tuhan tidak punya kuasa. Saya berkata, dia punya kuasa.
Tapi kapan dilepas kuasanya tergantung timingnya Tuhan. Ada orang berkata, mungkin dia nggak peduli akan kebutuhan kita, mendesak, hampir dipermalukan. Dia berkata, dia mengerti kebutuhan kita, tapi tetap dia bekerja pada God's timing atau waktunya Tuhan. Kita mungkin berkata, dia tidak hormat lagi kepada ibunya. Saya berkata, dia hormat kepada ibunya, dia mengasihi orang tuanya, dia mengasihi semua kita. Tapi kapan dia bekerja, kapan dia tunjukkan kuasanya, tergantung yang namanya God's timing. Dan bahkan rupanya dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan di dunia ini, segalanya di dalamnya ada God's timing. Tuhan memasukkan semuanya dalam semua ciptaannya, semua mujizatnya. Di dalamnya ada yang namanya waktu Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Coba lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat yang sangat terkenal sekali. Kita Pengkhotbah pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ada sebuah pernyataan, statement yang pengkhotbah ini sampaikan buat kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Nah, kita berkata, dia, Tuhan itu, membuat segala sesuatu. Apa saudara? Indah, kapan itu? Pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia, perhatikan ya, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa menyelami. Menyelami apanya, Pak? Menyelami bahwa dia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada God's timing. Dalam setiap ciptaan Tuhan, dalam semua karyanya ada God's timing. Dibutuhkan 3 bulan untuk Anda menanam jagung dan memetik akan hasilnya. Kalau 1-2 hari engkau tunggu dengan tidak sabar, saya berkata lebih baik engkau pulang ke rumah dan tidur dengan nyenyak. Karena 3 bulan lagi baru hasilnya bisa engkau panen. Engkau berkata, saya butuh sekarang. Dia berkata, tidak bisa nak. God's timing berkata, untuk jagung menghasilkan akan jagung dibutuhkan 3 bulan. Semuanya indah pada waktunya. Dibutuhkan 3 minggu untuk seekor induk ayam mengerami telurnya untuk sampai bisa menetas. Orang berkata, ayo induk ayam, gantian dong sama jago, gantian sama tetanggamu, rami beramai-ramai, malah pecah telurnya, saudara. Tetap butuh 3 minggu. Anda mau paksa seperti itu, tidak pernah akan bisa. Di dalamnya ada God's timing. Kalau mau sempurna, butuh 9 bulan. Janin dalam kandungan ibunya. 3 bulan Anda keluarkan, namanya aborsi. Ada God's timing. Semua itu dibuat indah pada waktunya. Dan seringkali ini yang tidak diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Lalu kita kecewa. Kita berpikir Tuhan tidak sanggup. Kita berpikir dia melupakan janjinya. Tidak, dia sanggup, dia tidak melupakan janjinya. Tapi semua ada timingnya. Ada God's timing dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya pagi hari ini Tuhan mulai membuka mata rohani kita. Mengerti bahwa dia menjadikan semuanya itu indah pada waktunya. Ada waktu yang tidak bisa ditawar seringkali. Coba lihat Mazmur 105. Mazmur 105. Lihat mulai ayat yang ke-16. Mazmur 105. Perhatikan pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka.
Yusuf yang dijual menjadi budak. Ini pun sudah aneh. Banyak orang kalau membuat pengutusan kan dengan gegap gembita, ya toh, dengan segala macam perlengkapan luar biasa. Yusuf diutus, cara pengutusannya jadikan budak. Banyak orang berkata begini, wah saya kepingin jadi Yusuf akhir zaman. Dengan kekayaan saya memberi makan bangsa-bangsa, bagus itu. Mulailah dengan sebagai budak dan berujung sebagai tahanan. Lalu kemudian Anda akan naik ke atas kalau engkau setia. Banyak orang ingin ujung akhirnya, tidak pernah ingin berkata, aku mau bayar awalnya. Teruskan lagi. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Berapa lama itu, saudara? Alkitab berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap. Ada God's timing lagi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Dibenarkan karena sekedar Tuhan janji sebetulnya. Tapi untuk dia berkata, ya kamu benar, ada God's timing. Karena Alkitab berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap. Berapa lama? Kenyataan Yusuf 13 tahun. Kenyataan kita masing-masing berbeda, tapi percayalah ada God's timing. Dan itu sempurna sekali. Walaupun buat kita selalu rasanya lambatnya luar biasa. Karena buat kita kalau boleh janji Tuhan digenapi bukan besok tapi kemarin sebetulnya. Tapi ada God's timing. Teruskan lagi. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Selalu ada God's timing yang ikut bermain di situ. Kita nggak bisa lepas dari itu, saudara. God's timing. Saya masih ingat tahun 91. Kira-kira menjelang Natal, kalau tidak salah. Saya lagi doa di kamar sendirian. Dan Tuhan datang bertanya begini. Usia berapa Yusuf itu mendapat mimpi? Saya bilang umur 17, Tuhan. Di umur berapa mimpinya jadi kenyataan? Saya bilang ketika dia berusia 30 tahun. Jadi berapa tahun dia harus menunggu? Saya bilang 13 tahun, Tuhan. Kemudian dia tanya begini, tahun berapa secara rohani kamu dan kelompokmu ini aku lahirkan? Saya bilang tahun 79, Tuhan, bulan Maret. Itu kegerakan rohani terjadi, secara rohani kami dilahirkan, saya lahir baru. Dan Tuhan tanya, tahun ini tahun berapa? 91. Tahun depan tahun berapa? 92. Tahun depan berapa tahun kelompokmu ini ada? Saya pegang 13 tahun. Nah, Anda harus mengerti kondisinya. Secara manusia, secara rohani pada waktu itu, kami menurut saya tidak layak terima berkat besar. Yang namanya gegeran itu tiap kali ribut terus. Tiap hari adrenalin kita naik, saudara. Isinya ribut tok. Saya bilang gereja kok kayak arena gulat gitu. Hanya belum pukul-pukulan, saudara, belum. Tapi sikat-sikatan perkataan itu luar biasa. Terus, nggak pernah habis. Saya bilang ini kalau Tuhan tidak menurunkan api dari langit ini sudah anugerah. Ribut terus. Tapi sudah nyampe ke God's timing. Rupanya semua ada planningnya Tuhan. Dan begitu itu sampai jatuh temponya Tuhan, saudara. Wah, itu gawat. Istilahnya Pak Yusak, Tuhan kepepet sudah. Waktunya sudah tiba. Belum layak dilayakkan, gak pernah mau layak, potong buang. Begitu aja sudah. Terjadi loh, saudara. Dan dia berkata, tahun depan berapa tahun? 13 tahun Tuhan. Dan dia bilang, Maret 92, aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Dia diam, saudara. Dan banyak orang berkata kepada saya,
bagus, jangan ngomong-ngomong lah, nanti dikira kamu nabi palsu. Kalau nggak terjadi apa-apa. Ya betul sih saudara. Anda mengandalkan suara Tuhan itu semua secara manusia belum pasti. Orang lebih enak menghitung dalam kalkulasi hitungan orang. Tapi saya belajar tidak pernah di dunia ini ada orang hamba-hamba Tuhan dipakai besar breakthrough karena perhitungan manusianya. Never. Sebagian besar itu mereka di bawah jadi pengikut. Sebab dibutuhkan yang namanya kegilaan tertentu untuk Anda ikut Tuhan dan buat terobosan besar. Ada hamba Tuhan khotbah bagus waktu acara Morris Sirlo, dia berkata, hanya orang yang cukup gila yang bisa ikuti Tuhan Yesus. Kalau belum cukup gendeng, masih waras, nggak bisa. Dia tetap di belakang jadi pengikut yang baik. Tapi kalau Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, Anda harus cukup gendeng, saudara. Sampai orang bilang, edan ini orang. Baru Anda berkata, lah layak itu ikut Tuhan. Nah dia khotbah tentang mujizat ini, ya. Anda pikir itu gampang itu, para plan itu. Isi ini dengan air, berikan ke kepala pesta, suruh dia minum mencicipi. Dia berkata kalau itu bukan orang-orang cukup gila, ngikuti perintah Tuhan yang gendeng-gendengan seperti itu, nggak pernah ada breakthrough. Ada sisi betul perkataan Tuhan, dibutuhkan orang yang edan sebetulnya untuk mau percaya dan ikuti perkataannya. So kalau di sini terlalu banyak orang waras, Anda nggak akan kemana-mana, saudara. Amen. Nah, edan tenan masuk rumah sakit jiwa habis, saudara. Tidak pernah ada orang tanpa Anda jadi risk taker, berani melakukan yang dia perintahkan. Kalau Anda bukan risk taker, Anda play safe, forget it, jadi penonton aja. Apalah bisa ini? Itu betul. Persis Maret 92. Gedung Permata Hijau itu diberikan Tuhan ke kami. Secara rohani, kalau saya nilai hari ini, buat apa? Jemaah cuma 100. Kadang nggak ada 60, 105, drop 70. Tanya Pak Marso tuh, di counteri tiap hari kalau kebaktian itu. Ribu tok isinya. Tapi ada God's timing. Harus terjadi hari itu. Harus. Nah, kalau sudah begitu, diatur semua sama dia. Harus terjadi. God's timing. Semua itu ada waktunya Tuhan. Nah, tapi perhatikan saudara. Waktu Tuhan itu kalau pas dapat yang pendek-pendek, ya enak. Tapi selalu buat kita, dia itu panjang banget waktunya. Dan di sini Anda harus mengerti. Kalau kita mau jalan dengan ritmenya Tuhan, dengan timingnya Tuhan, Anda dan saya mesti punya, saya pakai istilah saya sendiri, energi rohani atau daya tahan rohani yang cukup memadai. Sebab waktu itu menghabiskan sesuatu. Anda tahu kita ini kebaktiannya. Sambil jalan, solar di luar makin drop. Itu mengkonsum sesuatu. Ketika lampu dinyalakan, usianya makin pendek. Waktu selalu memakan sesuatu dari kita. Ini yang Anda mesti ngerti. Waktu, timing selalu makan sesuatu. Selalu ambil sesuatu dari kita. Nah kalau kita nggak punya energi rohani yang memadai, Anda habis dimakan. Bagi Tuhan, waktu itu nggak ada sebetulnya. Dia kan kekal, iya toh. Cuma buat kita, saya beritahu, waktu makin panjang itu penantian, makin menghabiskan sesuatu dari hidup kita. Nah sekarang kita lihat Matius 25. Matius pasal 25. Matius 25. Saya baca mulai ayat yang pertama sampai 13. Ini perumpamaan yang menarik sekali. Dan ini bicara tentang akhir zaman loh saudara. Matius 25. Ayat yang pertama sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Timing, ya, waktunya. Lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, perhatikan perkataannya, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Dia minta. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Mereka pengen minta, tapi disuruh apa? Beli. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan apa? Saatnya." Waktu, timing menghabiskan sesuatu. Dalam hal ini apa? Minyak mereka. Nah, ini persoalan, saudara. Karena kita ini hidup dalam sebuah komunal, dalam kelompok masyarakat. Dalam keluarga, suami istri, dengan anak-anak, ada MK, ada gereja. Ketika orang-orang itu punya cadangan minyak, kita berpikir aman juga buat kita. Tapi ikut Tuhan itu sangat individualis sekali seringkali. Engkau tidak bisa bergantung kepada minyaknya orang lain. Dua kelompok ini bukan kelompok bermusuhan. Mereka kelompok yang jadi satu. Hanya memang persediaan minyak mereka yang membedakan mereka. Waktu mereka mau bergantung kepada minyak persediaan orang lain, nggak bisa. Karena sebetulnya harus beli sendiri. Dalam hidup kita. Untuk kita ikuti ritmenya, timing Tuhan, waktu Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dibutuhkan energi rohani, daya tahan rohani yang memadai untuk Anda bisa bertahan sampai waktunya tiba. Karena itu biasakan dalam kehidupan kita, you must pay the price. Bayar harganya. Ngerti, saudara? Ini nggak bisa kalau fokusnya ke dirimu. Engkau berkata begini, pokoknya minyakku sekian. Yang mempelai harus datang sebelum habis. Tunggu dulu, Tuhannya siapa? Engkau hanya berasumsi bahwa, oh ini cukup. Nggak pernah cukup asumsi kita. Sepanjang kita hidup, diberi kesempatan hari demi hari, bayar harganya. Apa yang harus dibayar? Belajar hidup militan dengan Tuhan. Lihat akan anugerahnya, lihat kemauannya, lihat kepentingannya. Kalau harus bayar harganya untuk sesuatu, bayar harganya. Nanti cadangan minyak energimu akan memadai. Sebab waktu itu menghabiskan sesuatu dari kehidupan kita. Kalau itu kita tidak perhatikan dengan seksama, saudara, bahaya. Pertanyaannya adalah, masih bertahan berapa lama pelita hidup kita? Ketika kita menantikan God's timing dalam hidup kita. Ketika kau menantikan janji Tuhan dalam hidupmu, masih bertahan berapa lama? Energi kekuatan di dalammu. Dan seringkali itu berbahaya sekali. Kita mengerti hari-hari ini banyak hal yang aneh terjadi. Saya baru dapat SMS dari Pak Sugi beberapa hari yang lalu.
Ceritanya kurang lebih begini, saudara. Ini aneh. Kejadian waktu acara Desember di Holy Stadium waktu itu. Ada suami istri, ada keluarga ngajak temannya suami istri. Kurang lebih ini ya. Yang istrinya sudah kuat dalam Tuhan, oke. Yang lakinya mungkin masih begitu, saya nggak tahu. Duduk di balkon, bukan balkon, tribun yang atas sendiri. Ujung sana. Anda ingat hari keberapa itu? Hari kedua, kan diberi roti sama air, ya kan? Anda kan mengerti sebetulnya Pak Yusak tidak pernah turun ke bawah, apalagi naik ke atas waktu bagi makan roti dan minum air kan tidak, ya. Waktu doa ya dia keliling, tapi waktu acara itu kan di mimbar, saya di mimbar juga. Ini yang laki ini tidak mau makan, tidak mau minum, ditaruh rotinya. Pada waktu semua sudah mau makan itu, dia berkata, Pak Yusak datangin dia, ditepuk-tepuk, ayo dimakan, diminum, habiskan. Ya, diambil saudara. Ada Pak Yusak, ditungguin, dimakan, diminum. Begitu habis, noleh, loh kok nggak ada. Loh, sudah di bawah lagi. Dia mikir, kok cepat ya, kok bisa lari cepat. Sekian detik sampai di panggung. Orang-orang sekitarnya dengar Pak Yusak ngomong sama orang ini. Tapi kenyataannya tidak pernah pindah kemana-mana, masih di panggung. Siapa itu saudara? Malaikat toh? Aneh? Bagus kan? Buat saya good sign. Tanda bagus. Tuhan kerja. Sekaligus memberikan warning. Ada sesuatu yang akan bakal terjadi dalam hari-hari ini. Kita menunggu kan? Ada timing Tuhan kan saudara? Tuhan mau datang? Oke. Berapa lama? Tidak pernah jelas. Ada janji Tuhan? Bagus sekali. Kapan digenapi? Kita belum tahu. Pertanyaannya adalah apakah energimu masih cukup untuk menanti saat seperti itu? Itu pertanyaan besar. Karena seringkali kita nggak cukup. Kita hanya berasumsi, aku punya minyak. Mari bertanya dengan jujur. Kalau timing Tuhan bergerak terus, aku bertahan berapa lama dengan kondisi minyak seperti ini? Dan itu berbahaya, saudara. Karena Anda dan saya tidak pernah bisa mengendalikan timingnya. Kapan mempelai itu akan datang. Dan firman berkata, dia tidak datang-datang sampai semua tertidur. Dan di saat yang tidak mereka duga, mempelai itu datang. Dan peritasi mereka yang bodoh ini belum padam betul, belum padam. Mereka tahu. Dalam hitungan gak lama lagi, habis. Yang mereka bisa buat minta dari orang sebelahnya. Tapi Anda tidak pernah bisa minta energi rohani dari orang lain. Bahkan orang paling dekat dengan Anda pun tidak bisa memberikan energi rohani. Pak Yusak seringkali berkata ikut Tuhan tidak gandeng-gandengan kan? Anda dengar itu kan? Karena itu sebetulnya. Berapa lama engkau bisa bertahan? Buka Galatia pasal yang ke-6. Surat Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Alkitab berkata, mari kita baca sama-sama. Galatia 6 ayat 9 kita akan baca dengan keras sama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi, untuk menuai ada waktunya. Syaratnya kalau tidak menjadi lemah. Masih punya ya energi buat menanti itu? Itu pertanyaannya. Banyak orang nggak punya. Dia merasa dia punya. Dia berasumsi dia punya minyak cukup. Anda tahu kesalahan yang bodoh ini? Dia ngukur Tuhan berdasarkan asumsinya. Oh, cukuplah. Tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Cukuplah.
saudara tidak pernah bisa mendikte Tuhan. Irama kerjanya Tuhan, ritmenya dia, bukan ritme kita. Nah, kesalahan yang bodoh ini berasumsi bahwa oh Tuhan pasti beginilah, dia pasti begini. Siapa yang memastikan itu? Oh saya punya pengalaman. Pengalaman kita bahkan tidak cukup baik untuk bisa memprediksi apa, bagaimana, dan kapan Tuhan bekerja. Cukuplah energi rohani kita? Kalau tidak cukup bahaya saudara. Tiba-tiba padam semuanya. Setiap kita masing-masing ada tanggung jawab dengan hidupmu sendiri saudara. Dan energi ini tidak pernah bisa lahir kecuali kau bayar harga sesuatu. Tidak bisa. Nebeng, forget it. Kalaupun mau memberi, tidak ada yang bisa memberi. Tidak bisa. Anda mesti beli sendiri. Tapi kalau belinya terakhir, tetap tidak memadai. Oh nanti aja Pak, kalau memang sudah cepat ya saya beli, tidak akan pernah cukup waktunya. Dari awal kita jadi orang Kristen, seharusnya di situ titik awal kita bayar harga. Belajar hidup dalam ketaatan, bangun kehidupan rohanimu sendiri dengan Tuhan. Tidak nebeng orang lain, tidak bergantung keseret oleh arus. Karena itu akan membuat kita tidak punya apa-apa. Timing selalu menghabiskan sesuatu dalam hidup kita. Karena itu dibutuhkan energi rohani yang terus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bayar harga, saudara. Nggak bisa. Engkau boleh bangga, oh saya ikut Tuhan 30 tahun. Saya lihat begitu banyak, puluhan tahun ikut Tuhan. Gak ada apa-apanya. Habis. Sekejap, habis. Sad, sedih. Tapi itu fakta. Nah, saya berdoa tahun ini, tahun di mana kita mau bayar harganya. Sebab ketika engkau menghadapi banyak hal, sejujurnya engkau hadapi sendiri. Jangan pernah berharap ada dampingan dari siapapun ketika ujian sedang datang dalam hidupmu. Engkau boleh punya supporter banyak. Mami, papi, kong, mak, semua nyupport Anda waktu ujian. Tidak boleh masuk kelas. Pembantu sopir, tukang kebun, tukang taman, penjaga anjing, boleh bantu Anda. Semua di luar. Kalau Anda cari orang-orang supporter kayak begitu, Anda boleh kerahkan ribuan orang, kayak sepak bola. Budi. Jawab 3 tambah 3, Anda jawab 10, 0 nilaimu. Walaupun di luar orang teriak namamu dipanggil Budi, tidak berbudi akhirnya saudara. Percuma, believe me. Very personal. Sebab kalau timing tidak dihitung dengan baik, habis. Bayar harga dong saudara. Amen. Belajar berhenti jadi orang cengeng. Yang berfokus mengasumsi terus dengan asumsi pribadi. Oh Tuhan begini, oh Tuhan begitu. Nggak bisa. Jonah Mancini khotbah di Morrisonlo, dia berkata dengan kalimat pembukaan yang bagus. Dia berkata, satu kata berbahaya, asumsi. Oh saya berpikir begini, asumsi saya begini. Bahaya sekali. Dan Tuhan tidak butuh asumsi kita kok. Dia kerja dengan standarnya dia. Kami ngalami tahun 92, saya jujur sampai detik ini saya berkata, secara rohani kami sangat tidak siap terima barang itu. Dan memang tidak pernah siap. Tapi karena sudah God's timing tiba, paksa diberi. Waduh, duel saudara. Berat. Kalau gedung ini, kalau itu, saya pikir jauh lebih oke kita. Tapi gedung yang pertama, mabuk betul. Dan berapa tahun? Mungkin ada 4 tahun. Bayar setengah mati. Tapi Tuhan berkata, harus di situ.
Nggak ada pilihan lain. Dia kerja dengan caranya. Tahun sekian harus begini, harus begini. Kalau sudah kena di God's timing, kalau Tuhan kecepit dengan pembagian waktunya, itu yang luar biasa sih. Tapi saya harap pada waktu itu kita masih punya energi rohani yang memadai. Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama. Lihat bagaimana penciptaan. Kalau Anda bisa mengerti ini, saudara bisa mengerti banyak hal sebetulnya. Kejadian pasal pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lihat akan God's timing. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan perhatikan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, orang suka ayat 3. Kenapa? Allah berfirman, instan terjadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Orang suka itu. Oke? Tapi Anda harus mengerti. Sebelum yang instan terjadi, ada satu pribadi Tuhan lagi yang sudah bekerja. Alkitab berkata, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Anda tahu kata melayang-layang itu dalam kata aslinya seperti induk ayam mengerami akan telurnya. Ada God's timing. Kalau itu ayam beneran 3 minggu itu. Roh Kudus saya nggak tahu berapa lama. Dan ketika dierami, kenapa harus 3 minggu dierami, Pak? Karena suhu heat energy dari induk itu menciptakan, menstimulasi kehidupan di dalam telur itu. Telur yang sama Anda masukkan di kulkas 2 bulan, nggak akan keluar anak ayamnya itu. Tapi heat, suhu yang tepat yang dimiliki oleh induk ayam selama 3 minggu dia erami terus, menstimulasi, merangsang kehidupan yang di dalam telur itu. Ada waktunya, tapi harus ada energi yang kita mesti siap untuk mengerami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Anda ngerti itu? Saudara berkata ini telur, kulkas, dimasukin kulkas, tiap hari kok buka, Pak, sudah 3 tahun, Pak, sudah hancur dalamnya, saudara. Telur asin pun busuk 3 tahun. Bukan soal hanya timingnya, apakah ada energi cukup yang membuat kita mengerami telur itu. Sampai menstimulasi kehidupan dalam telur itu. Ada God's timing. Dan ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Amen, saudara. Saya mau cerita, saya minta tolong whiteboardnya. Saya baru pulang dari Amerika kemarin. Senin berangkat, Sabtu pulang. Itu pun buat saya masih terlalu lama sebenarnya. Saya kepingin saya nih, Rebu berangkat, Sabtu pulang, kepinginnya. Tapi penerbangan penuh, akhirnya saya berangkat Senin, Sabtu pulang. Saya kepinginnya Rebu berangkat, Sabtu pulang. Tapi sudahlah, forget it. Ya jadi bagus. Saya diundang oleh Morris Cerullo. Dia buat acara annual conference. Ya, konferensi tahunan dia dibuat di kota Anaheim di California, di Los Angeles. Dihadiri oleh kira-kira 4.000 orang dari perwakilan lebih dari 100 negara. Dengan pembicara lebih dari 20 orang dan tiap pembicara hanya khotbah sekali aja. Kecuali Morris mungkin 3 kali, tapi yang lain khotbahnya sekali. Nah, sebelum berangkat ada email masuk dari teman yang pernah ke Semarang tahun 2000. Dulu bekas akun
pentingnya sebuah pelayanan rohani besar di Amerika. Terus dia keluar, dia buka gereja sendiri. Masih kecil, baru belasan orang. Istrinya itu ahli bahasa Ibrani. Dan satu hari mereka email saya, mereka berkata, kami tahu kamu akan datang ke Morris Rolo. Boleh nggak ada waktu di mana kita bisa ketemu, makan siang atau makan malam, tidak masalah. Saya nggak tahu gimana, ada dorongan di hati, saya bilang, oke, saya mau ketemu kamu. Singkat cerita, kami ketemu sehari siang sebelum acara dimulai. Nah kemudian dia ngomong begini, Pastor, satu hari jam 3 pagi, istrinya ngomong, Tuhan bangunkan saya. Nah orang Amerika kalau bisa bangun jam 3 pagi, itu mujizat. Kecuali mereka jet lag. Normalnya mereka susah bangun pagi. Jam 3 pagi dibangunkan Tuhan. Dan Tuhan ngajari saya sesuatu. Dan waktu dia ngajari sesuatu itu, Tuhan nyebut namamu beberapa kali. Sehingga kami tahu bahwa ini pesan buat kamu. Mungkin ada kaitan dengan kami, tapi yang jelas ini pesan Tuhan buat kamu. Saya tunjukkan kepada Anda sesuatu. Ini bukan ramalan Joyoboyo, baik-baik. Ini numertik dalam bahasa Ibrani. Perhatikan ya. Dia bilang 2 tahun ini akan sangat menarik. 2005 dan 2006. Dia berkata begini, setiap angka di dalam bahasa Ibrani itu ada namanya. Dan setiap nama itu punya arti. Dan setiap angka itu ada cara penulisannya. Dan simbolnya itu juga punya arti. Kalau salah, dia yang salah, bukan saya. Saya cuma menceritakan ulang kepada Anda. Dia berkata begini. Tahun 2005. Kalau Anda tanya, tahun berapa sih? Tahun 5. Kita kan bilang, 95, 78 itu kan 2 angka terakhir diambil. Kalau ini kan 05 berarti tahun 5. Tahun 5 kita ini, saudara. Ya. Jadi 2005. Menurut dia, dalam bahasa Hebrew-nya itu semek. Dan dia berkata gini, simbol daripada angka 5 itu begini. Kurang lebih ya. Dan Tuhan berkata, 2005 itu merupakan tahun bencana. Kalau Anda sering lihat TV, ramalan cuaca, kalau ada gambar begini, badai. Tahu badai? Kayak begini. Mau lebih gamblang, tak gini. Nah, jadi badai kan? Dari tsunami sampai Katrina yang menghabiskan kota New Orleans di Amerika. Sampai sekarang itu kota masih gawat. Banyak orang kelaparan, hancur. Sampai sekarang. Itu menghabiskan nggak tahu berapa juta dolar Amerika. Dalam satu hari, sabu habis. Dan memang tahun lalu badai luar biasa. Ini belum berhenti tuh saudara. Indonesia baru kena nih. Longsor di mana-mana, bencana alam terus. Ngeri sekali. Ini kayak badai. Dia bilang 2005 nih masih. Angka 5-nya keluar begini. Badai. Makanya segera saya tanya 2007 saudara. Tapi ini bukan pesan Tuhan. Pesanan saya kalau yang ini. Saya lagi tunggu emailnya. Saya harap dia tidak lupa meng-email saya. Dia bilang nanti saya pelajari. Saya bilang thank you. 2005 badai. Anda boleh percaya boleh tidak. Sebab ini tafsiran. Tapi dia mengaku bahwa ini pesan Tuhan buat saya. Jadi saya sampaikan kepada saudara karena bisa juga pesan Tuhan buat semua kita. Ya kan? Badai. Tapi 2006 itu Vav dalam bahasa Ibrani. Dan Vav 6 itu punya 2 arti. Yang pertama adalah manusia. Makanya antikris kan 666. Ya toh? Total manusia. Roh jiwa tubuhnya human semua. Nggak ada rohaninya. Manusia semua.
Tapi yang kedua artinya divine connection atau koneksi ilahi. Dia bilang sama saya, begitu saya diberitahu Tuhan arti 6 ini, dan dia lihat di kamus, koneksi ilahi. Tuhan sebut nama saya beberapa kali. Lumayan dong kalau Tuhan ingat nama kita, saudara. Jadi kita eksis dalam kehendak Tuhan. Dia sebut, dan dia bilang gini, Pastor, aku tidak tahu yang terjadi dalam hidupmu apa. Tahun ini, kamu akan mengalami koneksi-koneksi ilahi. Ada kait-kaitkan secara rohani. Dengan cara Tuhan mengkaitkan, akan terjadi koneksi ilahi. Saya belum selesai, ini saya terusin. Memang tahun ini, diantaranya. Saya memulai dengan, setelah kesibukan akhir tahun, hari Senin lalu saya berangkat ke Amerika. Saya diundang Morris Cerullo sebelumnya, ikut bicara di annual conference-nya. Saya belum pernah ikut itu dan tidak tahu idenya seperti apa. Kami tiba di Los Angeles malam, semuanya lancar. Saya dorong koper keluar, di tempat orang nunggu penjemputan ada orang bule tinggi besar gitu, bawa nama saya. Saya lambaikan tangan saya bilang saya orangnya. Dia bantu saya dorong kereta barang saya. Terus kami menuju ke nyebrang jalan. Kalau Anda pernah ke Los Angeles, ke Lex, nyebrang jalan. Ingat ya Pak Tim ya, nyebrang jalan. Nggak ada Daihatsu sih Pak. Nyebrang jalan. Tempat parkir di situ. Dorong. Saya pikir, saya lagi duga dia naik mobil apa ya. Mungkin van atau apa. Saya kaget sekali. Saudara tahu saya dijemput pakai apa? Limusin yang panjang. Warnanya hitam. Saya masuk ke dalam. Rasanya seperti Donald Trump, saudara. Panjang. Wah. Ada kulkasnya di situ. Saya nggak bisa bakar sate aja. Panjang. Loh. Saya belum pernah naik di sini. Anak-anak saya pernah di Las Vegas disewakan Pak Timotius muter-muter. Saya enggak. Jadi pertama kali kami dijemput pakai limusin panjang. Saya nikmati juga. Saya tanya begini. Sopirnya tanya. Dia bilang, mau nggak saya putarkan musik? Saya bilang, oh musik, oke. Saya bilang. Terus dia bilang, mau musik apa? Supaya kelihatan berkelas. Saya bilang, klasik. Ya. Masa bilang, dangdut, campur sari kan nggak bisa kan, saudara? Biar kelihatan berkelas sedikit. Walaupun saya nggak terlalu musik apa aja lah pokoknya. Biar berkelas sedikit, saya bilang, klasik. Ya, gitu dong. Gitu. Belajar hidup kayak Donald Trump, saudara. Masa dangdut gitu kan nggak lucu. Dia mikul-mikul, nggak lucu. Menurut saya dia nggak punya juga. 1 jam. Kami nginep di Hotel Marriott dekat dengan tempat konvensinya. Besoknya makan siang, diajari 2005-2006 ini. Sorenya kebaktian. Saya persingkat. Hari pertama yang khotbah Benny Hinn dan Morris Cerullo. Saya masuk gedung itu, minder habis, saudara. Nyali saya hilang habis. Ditambah saya kesibukan konsentrasi penuh di acara Desember. Saya bahkan tidak tahu akan khotbah apa. Alkitab bahasa Inggris saja nggak pernah tak buka selama persiapan Desember itu. Tak masukin koper aja pokoknya. Ntar gampang lah. Tapi nggak tahu saya mau khotbah apa. Begitu sampai di sana, lihat beberapa hal sikonnya gitu, saya bilang, wah habis dah gua. Saya sih diam aja, saya nggak bilang, wah nyali gua habis, enggak sih. Pokoknya jaimnya kuat, jaga image. Tapi di dalam sudah habis. Saya bilang kalau boleh saya menghilang dah. Itu pembicara semuanya bicara sekali. Saya pikir habis nih gua. Kalau aku bisa hilang pulang aja lah, makan sekoliwet atau apa pulang. Itu bayangin Anda, Benny Hinn bicara sekali, ada Morris Cerullo, John Avancini saya ketemu dia bicara sekali, Rick Joyner bicara cuma sekali toh, Tommy Barnett bicara sekali, siapa lagi ya, ada Miles Monroe, waduh banyak lah saudara, Christian Harfus, kalau Anda masih ingat Christian Harfus itu sekali bicara, semuanya bicara sekali. Saya juga bicara sekali.
Saya bilang, habis gua. Saya dilihatin daftarnya, yang bicara saya bilang, waduh, ini si orang desa masuk kota, habis. Sudah flat betul, dan tidak tahu khotbah apa. Dan dalam bahasa Inggris kan kalau Anda mesti khotbah kan sambil mikir, saudara. Ini ngomong apa ya, saya takut ketukar Jerman. Saya tahu sedikit Jerman, Uber alles itu ya saya tahu ya Thomas ya. Yang lain saya nggak tahu. Autokolon itu saya nggak tahu dari mana. So, buat saya saudara habis betul. Dan di situ saya mengerti kenapa mereka mau datang. Satu karena respect dengan Morris Cerullo. Yang kedua sebetulnya itu pertemuan itu prestis sekali. Kalau ada sampai diundang naik dan khotbah di mimbarnya Morris Cerullo itu prestis banget. Prestis. Jadi buat orang itu kebanggaan. Buat saya ketakutan. Wah, saya berpikir keras, saya berdoa, Tuhan aku mesti khotbah apa? Pagel. Hari setelah Benny Hinn selesai dengan Morris Cerullo, hari berikutnya John Evans ini. John senang sekali ketemu saya. Saya dari pertama nggak mau duduk di panggung, sudah saya duduk di nomor 2. Ditarik akhirnya sama hari kedua taruh di panggung. Nah, semua ada aturannya. Kalau yang khotbah hari itu duduk di depan. Nggak khotbah, baris kedua itu panggung yang kedua, ketiga. Saya duduk di nomor 2 karena saya nggak khotbah hari itu. John datang, duduk di depan saya persis gini, geser sedikit. Tiba-tiba saya ingat khotbahnya, dia pernah sharing sama saya sesuatu. Saya bilang, wah besok saya khotbah, sharingnya John aja. Bagus sekali. Saudara apa yang terjadi? Saya sudah di benak tak siapin. Pokoknya aku mau khotbah yang John sharingkan. John di depan saya, salaman sama saya 3 kali sampai. Ya senang sekali. Dia tanya gereja, tanya segala macam, tanya motornya masih ada tidak, segala macam. Dia tanya segala macam dia tanya. Terus dia juga rupanya dia persiapannya nggak tahu saya. Dia persiapan juga. Dia mulai membuat coretan-coretan khotbahnya dia. Sementara pujian lagi berlangsung. Dan saya kan melirik. Yang dicoret-coret itu adalah yang saya mau sharingkan. Loh, saya bilang, habis toh. Dan betul dia khotbah yang saya kepingin khotbahkan. Habis. Saya senang, sekaligus lemes. Senang karena ketemu John Evans ini, lemes karena tidak punya bahan lagi. Anda bisa bayangin. Menurut saya baru pertama kali mungkin bicara kayak begitu. Dan saya nggak tahu harus khotbah apa. Sudah kepengin khotbah ini dikhotbahin orang dulu. Nah, saya bilang Tuhan, habislah. John selesai nantang persembahan seperti biasa, terus saya diajak makan siang. Kami makan siang sampai jam 2. Saya balik ke seminar, saya dengerin Rick Joyner khotbah. Saya mau undang dia, saya datengin, tapi dia bilang 2 tahun ini nggak bisa keluar dari Amerika karena schedule-nya padat dan Tuhan mau dia 2 tahun ini di Amerika saja. So, belum bisa datang ke Indonesia. Selesai saya balik. Malamnya diajak teman makan, yang makan saya coba makan, tapi tidak tahu, tidak nyaman juga besok aku mau khotbah apa. Malam harinya, Tuhan bicara sama saya. Lagi buka-buka Alkitab dengan frustrasi, buka-buka. Karena besok mau khotbah malamnya nggak tahu saya mau khotbah. Saya buka-buka aja. Ada satu perikop yang muncul tiba-tiba. Dan waktu saya baca, begitu hidup. Dan Tuhan berkata, kamu ngomong ini nak, kamu ngomong ini, diajari. Saya bilang, tenang hati itu. Saya buat notes kecil, tutup lagi, saya berdoa. Dan saya bilang, tak serahin dalam tangan Tuhan dah. Apapun jadi. Dan hari berikutnya saya datang ke seminar. Pagi oke, bagus sekali. Setelah makan siang, balik hotel sebentar, balik ke sana. Jam 2, bagian saya jam 3. Yang jam 2, Pastor Raymond Mu yang khotbah. Yang khotbah. Saya di depan sambil bengong. Habis ini gua ini ya, habis ini gua ini. Habis nih itu. Tidak pernah ada orang kepingin jadi titik terlemah dalam sebuah acara.
Anda juga tidak pernah ingin dipermalukan di depan 4.000 orang dari 100 negara. Segala itu yang namanya pressure, beban secara jiwa, ngumpul dari satu. Tidak ada orang kok bisa meringankan beban saya. Sudahlah, kamu tidak usah khotbah, saya juga nggak mau. Ini kan challenge, tantangan, tapi ini juga tugas. Saya harus selesaikan bagian saya. Tapi saya bersaksi pada saudara, Tuhan itu Tuhan yang sempurna dan Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu itu kekuatan dari mana, urapan Tuhan pasti. Saya naik mimbar, 3/4 jam saya bicara. Menurut saya home run, saudara. Itu respon orang begitu kuat, saya sudah nggak tanpa mikir. Bam, 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 bam. Nah, saya selesai, saya baru berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Luar biasa. Christian Harfus dengerin khotbah saya dipeluk. Dia ucapin selamat, dia bilang, aku diberkati sekali, aku dengerin apa yang kamu sampaikan. Saya melihat bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa. Divine connection. Amen, saudara. Divine connection. 2006. Saya percaya salah satu di antaranya divine connection. Tapi dia berkata, ini belum. Akan banyak lagi. Ada beberapa hal yang sangat kuat. Tapi angka 6 di sini, itu simbolnya bukan begini. Tapi begini juga. Lalu dia tanya sama saya, ini artinya apa? Saya bilang, menurut saya tongkat gembala. Dia bilang, juga bisa patok kemah. Bisa juga kan? Tafsiran. Tapi saya bilang, menurut saya tongkat gembala. Dan ini pesan Tuhan yang saya mau sampaikan buat saudara. Yesus berkata, dia gembala yang baik. Dan kita domba-dombanya. Ciri domba itu jalan di belakang gembala agungnya, yaitu Yesus. 2006 ini, kalau saudara gerak sendiri menurut maumu, kecepatanmu, hilang. Tapi kalau engkau ikuti langkah kaki gembalamu, persis di belakangnya, dan ikuti persis langkahnya, Anda selamat. Anda akan terlindungi, Anda akan diproteksi Tuhan. Saudara akan melihat penyertaan, koneksi-koneksi ilahi akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada timing, ada waktu Tuhan. Ininya akan jalan terus. Tapi tiba-tiba ada juga kekuatan baru. Kemahmu akan diperkokoh, diperluas, diperlebar, dan diperkokoh. Sebab patoknya juga dipasang dan dimasukkan. Ada divine connection akan Tuhan buat. Dan ini ilahi. Dan orang akan berkata, kok bisa ya? Tapi ini divine connection. Waktu saya dengar ini, saya bilang, Tuhan, apapun, dengan siapapun, Engkau memberikan koneksi ilahi. Aku percaya itu bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa dan sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Ada God's timing. Ada waktu Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan ingat, dibutuhkan energi rohani untuk Anda mampu mengikuti sampai saat firman-Nya sudah genap. Jangan ingin tergesa-gesa. Ada telur-telur yang harus dierami. Dan ketika kehidupan di dalam keluar, ada bagian yang pecah dan terbuang dan tersingkir. Tapi itu sudah tidak berarti banyak. Karena kehidupan di dalam itu mulai keluar dan meng-create kehidupan baru yang luar biasa. Setiap ada waktu Tuhan berjalan, dibutuhkan energi rohani seperti induk ayam mengerami akan telurnya. Saya berdoa dalam kehidupan semua kita, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang ilahi tahun ini. Divine connection akan terjadi. Amen. Mari berdiri sama-sama, saudara.